Tio Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Ada yang janggal dari kemunculan kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu. Mereka mahasiswa atau mahasiswa ya? Bukan karena argumennya yang kuat, tapi dugaan bayarannya yang kuat. Kelompok tidak jelas tapi bisa menggerakkan struktur pembentukan opini, baik media pemberitaan dan media sosial. Tuduhan mereka terhadap PDI Perjuangan dibangun di atas fondasi cocokologi yang rapuh. Kepemilikan mobil Fortuner dikaitkan dengan hubungan saudara kakak adik, dikaitkan dengan hubungan besan, lalu melompat ke kesimpulan bahwa PDI Perjuangan mendalangi aksi mahasiswa menolak MBG. Logika macam apa itu? Logika sesat fikir, falsi, yang hanya dimiliki mahasiswa, bukan mahasiswa. Nama-nama yang disebut pun seperti Ibu Siti Nuraini, Letjen Purnawirawan Setio Sularso juga bukan kader atau pengurus PDI Perjuangan. Yang lebih mengejutkan, BEM dari kampus-kampus yang diklaim menjadi bagian BEM Bersatu justru sudah angkat bicara. Mereka membantah dan mengklarifikasi bahwa nama lembaga mereka dicatut tanpa izin. Artinya, BEM Bersatu itu bukan representasi mahasiswa sejati, melainkan sekedar kumpulan mahasiswa yang nama dan alma maternya dipinjam untuk melancarkan fitnah terorganisir. Maka tepatlah mereka disebut sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa. Mahasiswa bergerak atas nurani, mahasiswa bergerak atas bayaran, mahasiswa mengkritik dengan data, mahasiswa menyerang dengan cocokologi. Ironisnya justru gerakan mahasiswa sejati yang menolak MBG yang bergerak murni atas kepedulian terhadap rakyat kini dikriminalisasi narasinya oleh kelompok yang mengaku mahasiswa namun ditolak oleh kampus mereka sendiri. PDI Perjuangan tidak perlu membayar siapapun untuk mengkritik kebijakan yang gagal. Rakyat sudah cukup kecewa melihat MBG yang anggarannya bocor, korup dan tidak tepat sasaran. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa. Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasiswa. PDI Perjuangan dituduh lagi sebagai dalang di balik demo-demo besar mahasiswa kemarin. Aduh, dibilang pintar kagak, dibilang bodoh pintar juga, susah ya. 2025 Agustus juga PDI Perjuangan dituduh jadi dalang demo. Padahal kita tahu sendiri, demo itu terjadi, kemudian ada yang mati, ditabrak mobil polisi, lalu terjadilah bakar-bakaran di mana-mana. Ribuan orang ditangkap, termasuk beberapa orang aparat yang menyusup. Itu kan fakta ya. Kita tinggal buka media massa. Hari ini, mahasiswa demo dituduh lagi nih PDI Perjuangan. Hanya katanya gara-gara Tio pinjam mobil si Anu yang ada hubungannya dengan orang PDI. Aja gile. Aduh, oke lah. Saya nggak tahu itu benar-benar mahasiswa atau maha apa, tapi yang pasti mereka adalah bagian dari panggung muka yang disodorkan untuk justru meruntuhkan gerakan mahasiswa. Dengan menuduh PDI Perjuangan sebagai dalang demo, maka mahasiswa merasa mereka sedang dikapitalisasi, sedang ditunggangi. Kan gitu tuh. Lalu diharapkan PDI Perjuangan juga tidak mendapat simpati publik. Ya toh? Karena dianggap pahlawan kesiangan, nah kira-kira gitu tuh. Bahkan mungkin mengacaukan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bisa saja toh. Nah, jadi memang ini bukan tanpa sengaja tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa kemudian menuduh sana sini dengan cocokologi ala Intel Melayu gitu ya. Tapi ini jelas-jelas memang ingin merusak gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal sebenarnya tuntutan mahasiswa itu sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh World Bank, yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemeringkat, yang disampaikan ekonom-ekonom dan pengamat-pengamat ekonomi Indonesia tentang bagaimana pemborosan fiskal terjadi untuk proyek-proyek strategis yang dilaksanakan secara serampangan. Terbukti MBG diganti karena korupsi. 3 orang pimpinan sekaligus. Ya, ini nanti kita lihat, jangan-jangan Kopdis Merah Putih sama aja kejadiannya, atau sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Karena kemudian mereka takut ekonomi kita tambah buruk, karena memang kemampuan fiskal negara, beban utangnya cukup besar, ditambah situasi global akibat perang yang memicu naiknya harga BBM, lalu membuat harga-harga sembako dan segala macam merangkak naik. Di tengah kesulitan pekerjaan, kehancuran kelas menengah,
Ini semua wajar kalau rakyat bereaksi melalui mahasiswa. Itu aja diberesin. Ini bukan political game. Ini adalah namanya governance game. Bagaimana pemerintah mengelola negara dari sisi fiskal, dari sisi hukum dengan baik. Terima kasih, Merdeka. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Bagaimana ya viral di media sosial kita tentang bagaimana munculnya Tio Ardianto, mantan BEM UGM ini teman-teman ya ke publik ya. Ini sudah sejak tahun lalu ya. Bagaimana ia kemudian kerap kali memberikan kritikan kepada Prabowo Subianto, bahkan Badan Gizi Nasional, bahkan MBG, teman-teman. Kemunculan Tio ini tentu menuai pro dan kontra sebab anak muda ini ya, mempunyai keberanian yang sangat luar biasa ya, bahkan kata-katanya yang tajam teman-teman ya, ketika mengkritik itu nggak main-main teman. Dan akhirnya kan barisan-barisan oposisi ya memberikan dukungan kepada Tio Ardianto ini. Muncullah bagaimana gerakan mahasiswa ya 2-3 hari yang lalu teman-teman, dalam rangka ya demo menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah terkait dengan dinamika politik bahkan ekonomi yang ada ya, seperti bagaimana kenaikan harga BBM, bagaimana dolar semakin naik dan sebagainya teman-teman. Tuntutan-tuntutan itulah yang kemudian disampaikan ya kan. Dan bagaimana di saat yang berbeda juga teman-teman ya, muncul lagi di UGM bagaimana kemarin ya 2 hari yang lalu diskusi ya yang dilakukan oleh Total Politik teman-teman di salah satu kampus yaitu UGM ya. Kalau kita lihat di situ nampaknya ada para pejabat ya, para menteri, ada Nusron, ada Budiman Sujatmiko teman-teman, yang kemudian itu debat panas ya dengan para mahasiswa. Nah, yang menariknya muncul lagi teman-teman ya, aliansi ya, BEM Bersatu ini menyebutkan bahwa Tio Ardianto ya ini mempunyai aliansi atau kedekatan dengan politik praktis, katanya seperti itu ya. Dan ini bahkan ia menyebut bahwa ada kedekatan atau kecenderungan ya dekat dengan yaitu Pak Andika teman-teman. Dan ini yang dibantah oleh kader PDI Perjuangan ya. Dan ini sangat luar biasa sih. Dan menurut saya apa yang disampaikan Guntur Romli ini sangat luar biasa teman-teman. Bahkan disampaikan juga oleh Deddy Sitorus ya, bahwa ada semacam framing ya, membawa nama PDIP dalam aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa teman-teman. Dan ini ditolak keras oleh Deddy Sitorus bahkan Guntur Romli. Bagaimana menurut kalian?